Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Mutiara Liandre dengan NIM 10220500102. Saya Nabila Rufaida Wahyuni dengan NIM 1020325000130. Di sini kita akan menjelaskan mengenai pretest kalkulus kelompok. Kita Indonesia guys. Kita lagi ngerjain nomor 1, yaitu berikut yang merupakan bilangan rasional. Nah, bilangan rasional itu kan adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan A per B, di mana tuh A dan B itu adalah bilangan bulat. Jadi di sini itu pilihannya kita bisa lebih dari 1. Kalau akar 10 itu udah pasti bukan. Akar 3 juga. 1 per akar 2 itu 1 per akar 2. Kayak mana? 1 per Kayak gini. Kita coba 10 per 5 dulu. Nah, 10 per 5 itu kan sama dengan 2. 2 itu kan bilangan bulat kan? Nah, berarti jawabannya 10 per 5. 10 per 5. Ini juga ada negatif 7 per 1. Kita akan coba dulu. Ya, negatif 7 per 1 itu sama dengan min 7. Nah, berarti benar. Jawabannya itu berarti kita baru punya dua jawaban. Kita coba ke 10,757575 1751. Berarti ada 3 digit pengulangan. Ya, karena di 10,715 itu 175-nya diulang 3 kali. Jadi itu merupakan bilangan rasional. Nah, kita dapat 3 jawaban. Terus kita bakal coba lagi di 1,57110. Nah, itu juga bilangan yang mengulang kan. 71110-nya itu berarti ini adalah bilangan rasional. Terus kita bakal ya kita udah dapat 4 jawaban. Kita coba yang 0 kan juga. 0 juga bilangan bulat. Kita coba yang min 157. Berarti kan min 157 per 1000. Itu rasional karena merupakan desimal yang terbatas. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita udah punya 6 jawaban. Dan kita kunci jawaban itu guys. Kita lanjut ke nomor 2. Jika diketahui bahwa P per 999 adalah 0,29, berarti itu pengulangan. Nah, jadi kalau misalnya 0,29 itu berarti nilainya juga akan tetap sama. P-nya itu adalah 629. Ya. 629. Kita lanjut. Next ke nomor 3. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 12x min 8 lebih dari 4. Di sini kita dapat soal segini. Soal itu mengenai himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, kita coba untuk menghitung dulu ya guys. Nah, ini tuh caranya dipindahkan dulu semua suku X ke kiri. 12X. Nah, lanjut kita ke nomor 3. Kita dapat soal ini mengenai himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, di sini soalnya tuh 12x min 8 lebih besar dari min 4x kurang 16. Nah, kita pindahkan semua sisi x ke kanan. Nah, kita kerjain ya guys. Jadi
Soalnya itu kan 12x min 8 lebih besar dari min 4x kurang dari 16. Nah, jadi kita tambahkan 4x itu kedua sisi pertidaksamaannya. Jadi kita tulis 12x min 8 lebih besar dari. Sorry, salah. Gak apa-apa, lanjutkan. Gak apa-apa, jangan Ulang. Jangan dikat. Ya udah gak apa-apa. Salah guys, maaf ya guys. Berarti kan kita mau tambahin 4x-nya ke dua sisi pertidaksamaannya kan. Kita tulis 12x ditambah 4x min 8 lebih besar dari 4x ditambah 4x min 16. Nah, setelah itu 16x min 8 lebih besar dari min 16. Nah, kita udah dapet nih, baru kita pindahin konstantanya ke sisi kanan. Jadi kita tulis yang tadi 16x min 8 berarti min 8 tambah 8 lebih besar dari min 16 tambah 8. Nah, kita hitung hasilnya itu berarti 16x lebih besar dari min 8. Soalnya min 16 ditambah 8 itu hasilnya segitu. Nah, abis itu kita bagi dua sisi. Berarti kan kita udah dapet nih 16x lebih besar dari min 8. Kita tulis 16x per 16 lebih besar dari min 8 per 16. Berarti sama dengan x lebih besar dari min 8 per 16. Nah, kalau disederhanain juga bisa. Jadi min 8 sama per 16 itu hasilnya dibagi 8. Ya, jadi min 1 per 2 atau desimalnya itu 0,5. Tapi kita ngambil jawabannya itu adalah x lebih besar dari min 8 per 16. Jadi jawabannya itu guys. Di sini ada jawabannya yang B. Lebih besar ini ya? Yang ini lebih besar sama dengan, nggak tahu yang apa itu. X lebih besar sama dengan, ya benar kan ya? X lebih besar. Ya, udah benar. Kita lanjut ke nomor 4. Kita ada sisa waktu 20 menit. Oh, nggak kelihatan tuh. Oh, bisa digini. Nah, kita di nomor 4 itu disuruh nyari nilai P sama nilai Q. Nah, soalnya itu diketahui 11x min 8 lebih kurang kecil dari 13 min 9x kurang dari 17x ditambah 13. Kita akan menghitung. Nah, jadi itu kan panjang. Jadi kita otomatis kita bagi dua cara menghitungnya. Nah, persamaan yang pertama itu berarti 11x min 8 lebih kecil dan sama dengan lebih kecil sama dengan 13 min 9x. Dah, kita hitung 11 dulu persamaan nomor yang pertama. Ya, 11x ditambah, ini pindah ruas ya guys. Jadi 9 ditambah sama 9x lebih kecil sama dengan 13 ditambah 8. Kita hitung 11 tambah 9 20. 20x lebih kecil 13 tambah 8 21. Berarti x sama, karena kan kita yang di atas tuh harus lebih gede daripada yang di bawah. Jadi 21 per 20. Ya, berarti x lebih kecil sama dengan 21 per 20. Kita desimalin, dibagi 21 bagi 20. berarti 1,05. Nah, udah dapet nih guys. Jadi kita langsung ngitung ke persamaan yang kedua. Yang kedua itu 13 min 9x lebih kecil dari 17x ditambah 13. Nah, ini kan ada, kita pindah ruas lagi. 13 dikurang 13 lebih kecil dari 17x ditambah berarti 9x. Nah, kita hitung guys hasilnya 13 sama 13 kan 0 ya. Ya, berarti 26. Berarti 17 ditambah 9 itu 26. Berarti 0 lebih kecil dari 26x. Atau bisa dibilang 0 per 26
lebih kecil dari X. Nah, Berarti berarti 0 lebih kecil dari X. Nah, udah dapet guys. Berarti nilai kita gabungin berarti jadi 0. persamaan 1 dan persamaan 2. Ya, berarti jadi 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari berapa? 0. 1,05. 1,05. Nah, baru kita tentuin nilai P-nya. P-nya itu adalah 0 berarti kan. Nah, nilai Q-nya adalah 1,05. Udah dapet. Ke kelas cok. Berarti ini 0. Ya, 0. Q-nya 1,05. Nah, kita next ke bentuk solusi dari persamaannya. Itu masih lanjutan soal yang tadi guys. Berarti karena 0 1,05 itu berarti Coba kalau yang gitu. Ini kan kayak gini ya. Sama nggak sih harusnya? sama ya, Ya. berarti Jawabannya itu yang ini. ya itu Ya, karena 0 lebih kecil dari 1,05. Jadi kita jawabannya ini apa sih? kurung buka pep Koma, koma ki, yang kurungnya tuh kotak. Kotak. Nah, itu jawabannya. Maaf Bu, kita nggak tahu. Kita next ke nomor 7. Jika diketahui X Soalnya itu jika diketahui X min 5 sama dengan 13, berapa nilai X-nya? Kita cari dulu ya guys. Kita tulis dulu soalnya. berarti X sama dengan Oke guys. kita akan ngerjain nomor 12. Nah, yang nomor 12 nomor 7. 7. Nah, jadi yang nomor 7 itu X min 5 sama dengan 13. Nah, berarti X-nya itu 13 ditambah 5 sama dengan X sama dengan 18 ya. Atau X sama dengan min 13 ditambah 5. X sama dengan 13 kurang 5 13 kurang 5 12. 12. Enggak 12 codot. 5 kurang 13. Iya. 13. 8 ya? Iya 8 ya kan. Jadi berarti ini min 8. Nah, berarti ini tuh ada dua kemungkinan gitu. Yang 13 tambah 5 tuh isinya 18. Nah, atau yang min 13 ditambah 5 itu hasilnya min 8. Jadi kita pakai yang X sama dengan 18 aja. Kita lanjut ke nomor 8. Kok 5-nya gini ya? Itu apa belum? Ada yang salah kali ya? Oh. Oh, harus gini. Ya. Kayaknya sih. Nggak bisa, Sok. Udah kita kerjain dulu deh. Nah, lanjut ke nomor 8 itu mengenai himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak. Berarti min 10 kurang dari X Ada nggak? ada 6 min 10 Jelas sih. ditambah nah, jadi ini kan X min 6 kurang dari sama dengan 10. Nah, jadi ini tuh di yang min 10-nya di ke sisi kiri ya. Jadi min 10 kurang dari X kurang min 10 kurang dari X min 6 kurang dari 10. Nah, jadi lanjut kita berarti ngerjain min 10 ditambah min 6 kurang dari X min 6 ditambah
Nah lanjut sama Lian. Lanjut ke nomor 8 sama 9, itu nyatu soalnya karena kita disuruh nyari nilai P sama nilai Q-nya. Jadi soalnya itu X min 6 lebih kecil sama dengan 10. Nah, persamaan nilai mutlak di atas kan adalah P lebih kecil sama dengan dikali lebih kecil sama dengan Q gitu kan. Jadi kita tulis persamaan pertidaksamaan gandanya, yaitu kayak min 10 lebih kecil sama dengan X min. Oke guys, kita lanjut ke nomor 8. Nah 8 itu disuruh nyari nilai Q sama nilai P nya. Jadi soalnya itu X min 6 lebih kecil sama dengan 10. Lebih kecil sama dengan kan ya? Nah jadi kita tulis dulu nih min 10 lebih kecil sama dengan X min 6 lebih kecil sama dengan 10. Lalu kita tuh mau mengisolasikan X-nya itu, kita tambahkan 6 ke semua bagian pertidaksamaan. Contohnya nih, min 10 ditambah 6 lebih kecil dari sama dengan X min 6 ditambah 6 lebih kecil sama dengan 10 ditambah 6 lagi. Nah kita totalin hasilnya itu min 4 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 16 ya. Nah jawabannya berarti P nya 4. min 4 dong. 4. Nah Q-nya 16. Udah, itu jawabannya. Kita tulis dulu. Nah kita lanjut ke nomor 10. Kita lanjut ke nomor 10. Nah nomor 10 itu disuruh nyari nilai P, Q sama pertidaksamaan, bentuk solusinya kayak mana. Nah kita tulis dulu soalnya. Soalnya itu kan X per 4 ditambah 6 lebih besar sama dengan 14. Nah, jadi berarti di sini dikurang, jadi kan X per 2 ditambah 6 kurang lebih besar dari 14. Nah ini tuh karena kita mau menghilangkan yang 6 nya itu, jadi kita dikurang 6. Berarti kita tulisnya itu X per 4 lebih besar dari 14 dikurang 6. Baru kita hasilin 14 kurang 6 berarti 8. Nah ini udah nemu X per 2 lebih dari 8. Nah terus ini dikali 2. Jadi hasilnya 8 dikali 4 dong. Kali 2 dong. Kali 4. Kali 2 dari mana? Kali 4. Nah kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 itu 10, 11, 12 itu disuruh mencari nilai P, Q sama bentuk solusi pertidaksamaannya. Jadi kita ngerjain nomor 10 dulu. Nah jadi kan di sini X per 4 ditambah 6 lebih besar dari 14. Nah karena kita mau ngilangin yang 6 nya itu, jadi kita dikurang 6. Jadi hasilnya 14 dikurang 6 ya, berarti 8. X per 4 lebih besar dari 8, lebih besar sama dengan 8. Terus kita dikali sama 4. Jadi hasilnya X lebih besar sama dengan 8 dikali 4 32 ya. Berarti X lebih besar dari 32. Nah kasus kedua itu kita disuruh mencari nilai Q, itu nomor 11. Jadi kita cari dulu nilai Q-nya. Kurang lebih sama caranya kayak pencarian nilai P. Jadi kita tulisnya itu gimana? Lu mau X per
4 ditambah 6. Lanjut. X per 4 lebih kecil sama dengan min 14 dikurang 6. Nah kita jumlahin, min 14 dikurang 6 berarti kan min plus kan, jadi sama dengan 20. Berarti X per 4 lebih kecil sama dengan 20, min 20, sorry. Nah baru 20 nya ini kita kalikan lagi sama 4. 20 kali 4 80. Jadi kita dapat min 80. Jadi nilai Q-nya itu min 80. Kita tulis dulu ya di sini. Jadi kita dapat nilai P-nya itu 32. Nilai Q-nya itu min 80. Jadi, nah kita lanjut ke nomor 12, nomor terakhir nih. Nah, yang nomor 12 itu berarti kita nyari bentuk solusinya. Nah, berarti bentuk solusinya itu kurung buka. Enggak, kan kita kan dapet nih X-nya tuh kan lebih kecil sama dengan min 80, atau bisa ditulis juga X lebih besar sama dengan 32. Jadi notasi intervalnya itu berarti kan tanda kurung min hingga koma min 80, atau ininya tuh gini ya guys, kotak gitu. Bu, apa sih namanya tuh ya? Entah. Atau gini lagi, kotak lagi 32 hingga. Nah, kan kurung. Berarti bentuk solusinya itu berarti min 80 diganti sama P, 32 nya diganti sama Q. Udah gitu aja. Nemu guys. Dah selesai. Sekian. Coretannya. Dah. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan.